Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umma dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan maghfirahnya kita semua dapat diberikan kesehatan. Tak lupa juga salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Bana wa Nabi anak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, tabiin dan tabiatnya hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Tira Tania. Di sini saya sebagai moderator kelompok 1 dan di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang peranan uang dalam ekonomi. Oke, baik teman-teman, sebelum kita ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Sehabudin Idrus, yang kedua ada Tira Tania, saya sendiri, yang ketiga ada Seni Arianti, ada Iqbal Firmansyah, Siti Komaria, dan Cici Lasul Amanah. Dan selanjutnya untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh saya. Materi kedua akan disampaikan oleh Teh Siti Komaria dan yang terakhir akan disampaikan oleh Teh Cici Ikhlasul Amanah. Dan ekonomi di sini ada ekonomi tradisional, alat tukar yang dapat diterima secara umum. Betul sekali, uang itu adalah menjadi salah satu alat tukar yang sah yang dapat digunakan. Dan di sini juga ada ekonomi modern, sesuatu yang tersedia secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang atau jasa. Ini sama, dua-duanya itu berkaitan bahwa tentu tujuan uang itu adalah sebagai alat transaksi yang sah untuk kegiatan transaksi apapun, maupun itu perdagangan, jasa, ataupun hal yang lainnya. Dan selanjutnya ada peranan uang. Di sini peranan uang. Uang berfungsi sebagai alat tukar dan standar suatu nilai. Jadi peranan uang itu benar-benar memang sangat penting, teman-teman. Jadi uang itu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita tentunya. Termasuk sebagai alat tukar untuk mempermudah perdagangan, sebagai penyimpanan nilai, untuk mengukur nilai barang dan jasa dari waktu ke waktu, serta sebagai alat untuk menilai dan memperkirakan nilai dari suatu barang ataupun jasa. Nah, selain itu, uang juga memfasilitasi pembayaran, investasi, dan pengelolaan risiko ekonomi. Jadi segala bentuk ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh adanya uang, karena uang itu adalah bagian dari ekonomi, dan uang itu merupakan alat transaksi yang sah yang dapat digunakan oleh semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria dengan NIM 221011938. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang fungsi uang menurut Al-Ghazali. Terdapat 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu standar ukuran nilai harga, di mana uang yang berfungsi sebagai satuan atau standar yang digunakan dalam kegiatan transaksi barang ataupun jasa. Dalam fungsi yang cukup penting, uang ini memiliki peran dalam menghargai barang ataupun jasa secara aktual. Lalu yang kedua ada media transaksi. Uang sebagai media transaksi mampu memisahkan keputusan antara membeli atau menjual. Dengan adanya uang yang digunakan sebagai alat tukar dapat menghilangkan kesamaan kebutuhan sebelum melakukan kegiatan transaksi. Yang ketiga ada media penyimpanan. Uang menjadi media yang mampu menyimpan nilai, maka uang bisa mengubah daya beli pada saat dan masa yang akan datang, dengan cara tidak mengeluarkan uang secara langsung dan seluruhnya pada satu waktu, tetapi bisa untuk disimpan dan digunakan untuk hari selanjutnya sesuai dengan keinginannya. Lalu yang keempat ada pengukur pembayaran yang tertunda. Berdasarkan fungsi ini, penggunaan uang yaitu sebagai alat untuk melakukan pembayaran pada masa yang akan datang. Keberadaan uang tersebut memberikan kemudahan dalam penentuan standar, ketepatan, dan kecepatan dalam mencicil utang piutang, baik pembayarannya dilakukan secara tunai maupun dengan berangsur-angsur. Lalu di sini ada materi tentang jenis uang.
Jenis uang terdapat 4 macam. Yang pertama ada uang barang. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Pemakaian uang barang pernah juga disyaratkan barang yang digunakan sebagai barang kebutuhan sehari-hari, seperti beras. Namun, kemudian uang barang ini dianggap mempunyai banyak kelemahan. Di antaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan, dan sulit untuk diangkut. Lalu yang kedua ada uang logam. Uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan sebagai alat tukar adalah perunggu, kemudian besi yang digunakan oleh orang Yunani, tembaga digunakan oleh orang Romawi. Pada awal penggunaan logam sebagai uang, standar yang dipakai adalah timbangan. Hal ini menimbulkan kesulitan karena setiap kali melakukan transaksi harus menimbang logam terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada uang bank. Uang bank disebut juga dengan uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Cek merupakan perintah yang ditunjukkan oleh pemilik deposit kepada bank untuk membayarkannya kepada orang lain atau pemegang sejumlah uang. Lalu yang terakhir ada uang kertas. Uang kertas yang digunakan pada masa sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk banknote atau bank promise berupa kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknote ketika ada permintaan. Dikarenakan kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima keberadaan uang kertas ini sebagai alat tukar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan pada pemateri selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu fungsi uang dalam perspektif ekonomi konvensional. Dalam sistem ekonomi konvensional, uang memiliki 4 fungsi penting, yaitu yang pertama, sebagai satuan hitung atau unit of account, di mana uang memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum, sehingga syarat terpenuhinya double coincidence of wants atau bisa disebut dengan kehendak ganda yang selaras tidak diperlukan lagi. Selanjutnya, fungsi kedua adalah alat transaksi atau bisa disebut dengan medium of exchange. Maksudnya, uang juga berfungsi sebagai alat transaksi dengan syarat uang itu harus diterima atau mendapat jaminan kepercayaan. Dalam perekonomian modern ini, jaminan kepercayaan itu diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau keputusan yang berkekuatan hukum. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah penyimpan nilai atau store of value. Di mana fungsi uang sebagai penyimpan nilai dikaitkan dengan kemampuan uang untuk menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli, sehingga semua transaksi itu tidak perlu dihabiskan pada saat itu juga. Selanjutnya, fungsi yang keempat adalah standar pembayaran di masa mendatang atau disebut dengan standard of deferred payment. Maksudnya, fungsi uang sebagai standar pembayaran di masa mendatang dikaitkan dengan banyak sekali kegiatan ekonomi yang dibalas jasanya tidak diberikan pada saat itu. Lalu, para pegawai umumnya setelah bekerja sebulan penuh baru bisa mendapatkan gaji. Dengan fungsi uang sebagai standar pembayaran di masa mendatang akan memudahkan perhitungan berapa belas jasa atau pembayaran di masa mendatang karena diukur dengan daya beli atau purchasing power dibandingkan bila diukur dengan nilai komoditas tertentu. Untuk selanjutnya mengenai fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam yang hanya berfungsi sebagai media atau alat pertukaran, medium of exchange, dan sebagai standar ukuran harga atau unit of account. Sedangkan fungsi uang sebagai penyimpan nilai atau store of value dan standar pembayaran di masa mendatang atau standard of deferred payment masih diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam.
yang dimana uang itu sebagai satuan nilai atau standar harga atau bisa disebut dengan unit of account. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam. Ada 4 fungsi. Yang pertama, uang sebagai satuan nilai atau standar harga atau bisa disebut dengan unit of account. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai akan memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Uang sebagai standar nilai juga harus memiliki kekuatan dan daya beli yang bersifat tetap agar dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Al-Ghazali berpendapat bahwa uang adalah ibarat cermin, dalam artian uang itu berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga benda yang ada di hadapannya. Dengan demikian, jelaslah bahwa uang itu tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri, karena uang tidak mempunyai harga, tapi uang sebagai alat untuk menghargai semua barang. Fungsi yang kedua adalah alat tukar atau medium of exchange. Uang sebagai alat tukar menukar yang digunakan oleh setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Misalnya, seseorang yang memiliki kelapa untuk memenuhi kebutuhannya terhadap beras, maka ia cukup menjual kelapanya dengan menerima uang sebagai gantinya. Kemudian, ia dapat membeli beras yang dibutuhkan dengan uang tersebut. Seperti itulah uang berfungsi sebagai alat tukar pada setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, fungsi yang ketiga, uang sebagai alat penyimpanan kekayaan atau store of wealth. Uang sebagai penyimpan kekayaan maksudnya adalah bahwa orang yang mendapatkan uang terkadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu. Akan tetapi, ia akan menyisihkan sebagian atau disimpan untuk membeli barang ataupun jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan. Lalu untuk fungsi yang keempat adalah sebagai standar pembayaran tunda atau standard of deferred payment. Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa uang adalah unit ukuran dan standar untuk pembayaran tunda. Misalnya, transaksi terjadi pada waktu sekarang dengan harga tertentu, tetapi uang diserahkan pada masa yang akan datang. Untuk itu, dibutuhkan standar ukuran yang digunakan untuk menentukan harga. Materi selanjutnya adalah peran uang dalam proses produksi. Produksi sebagai bagian dari mata rantai dari konsumen dan distribusi, maka dengan adanya produksi, kebutuhan konsumen akan terpenuhi baik dalam bentuk barang atau jasa. Jika kegiatan produksi berhenti, maka akan berhenti juga kegiatan perekonomian. Produksi memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia dengan menempati sebagian penting dalam keberlangsungan hidup manusia jika dilihat dari tingkat dan taraf masing-masing. Maka hal yang berkaitan dengan kegiatan produksi melekat beberapa hal pokok, yakni barang yang diproduksi, proses produksi, dan juga diciptakan untuk siapa barang atau jasa itu diproduksi. Ini bertujuan untuk menganalisa aktivitas produksi tersebut layak diciptakan. Lalu kelayakan ini harus dilihat dari faktor pendukungnya, yakni tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kecakapan tata laksana. Hadirnya uang mampu memudahkan kegiatan perekonomian dalam melakukan transaksi dibanding dengan sistem transaksi lain, seperti barter dengan syarat yang begitu kompleks dan tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kebutuhan manusia terkadang memiliki kesamaan sehingga
memiliki kekurangan ketika melakukan transaksi dan penentuan penilaian pada sistem barter. Dengan hadirnya uang sebagai barang atau benda yang disepakati untuk sarana mendapatkan benda atau barang lain, yang telah disepakati bahwa uang sebagai media yang bisa ditukarkan. Dengan demikian, uang memiliki peran penting dalam proses produksi, yaitu sebagai alat tukar yang digunakan untuk pengukur barang dan jasa yang digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik teman-teman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bila mana ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.